Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rizaliandra Ferdinand dengan NRP 2140227. Di sini saya akan presentasikan mengenai usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak dan Free Cash Flow terhadap Manajemen Laba. Seiring berjalannya waktu, perusahaan semakin gencar melakukan pelaksanaan manajemen. Salah satu pelaksanaan manajemen yang sering dilakukan yaitu manajemen atas laba. Manajemen atas laba itu merupakan upaya untuk mengubah, menyembunyikan, atau merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan memainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan. Aktivitas ini biasanya dilakukan oleh perusahaan besar dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi pihak perusahaan maupun pihak manajemen. Setelah saya melihat apa yang saya cari faktor-faktor mengenai manajemen laba, ada dua faktor yang saya ambil, yaitu perencanaan pajak dan free cash flow. Di sini saya ingin mencari bagaimana sih pengaruh perencanaan pajak terhadap free cash flow, lalu bagaimana perencanaan free cash flow terhadap manajemen laba, maupun sebaliknya, bagaimana manajemen laba terhadap perencanaan pajak maupun cash flow. Grand teori di sini saya mengambil dua grand teori. Grand teori yang paling utama itu adalah grand teori akuntansi agensi. Grand teori agensi ini grand teori yang menunjukkan hubungan antara prinsipal, pemilik, atau agen. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif ini adalah teori yang bagaimana kita memprediksi tindakan untuk memilih kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajer perusahaan dan bagaimana respon pada manajer perusahaan itu terhadap standar yang baru. Teori akuntansi positif mengakui ada 3 teori keagenan, yaitu the bonus plan hypothesis, the debt to equity hypothesis, dan the political cost hypothesis. Adapun teori umum dari variabel yang diteliti, manajemen laba sebagai X, sebagai Y. Manajemen laba ini merujuk kepada rangkaian keputusan terkait kebijakan akuntansi yang diambil oleh manajer untuk menghasilkan performa perusahaan yang lebih positif dari kondisi sebenarnya, atau sering disebut merekayasa laporan keuangan tersebut. Lalu perencanaan pajak X1 ini. Perencanaan pajak ini merupakan suatu strategi untuk merekayasa transaksi perpajakan dengan agar kewajiban pajak tetap sesuai dengan regulasi perpajakan, namun pada level minimal, sehingga perusahaan dapat mengurangi laba tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Lalu ada free cash flow. Free cash flow ini yaitu kas yang benar-benar tersedia dan untuk dibayarkan kepada investor. Free cash flow ini biasanya ada setelah perusahaan melakukan investasi aset tetap, produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan perusahaan dalam mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Sedangkan cash flow ini adalah kas yang tersedia di atas kebutuhan investasi yang menguntungkan. Lalu ada pun kerangka pemikirannya, bagaimana perencanaan pajak, lalu terhadap manajemen laba, lalu bagaimana free cash flow terhadap manajemen laba. Hipotesis penelitiannya semuanya itu berdampak positif terhadap manajemen laba. Di sini saya akan mengambil subsektor perhotelan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2022.
Jenis dan penelitian. Informasi yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersifat sekunder. Data sekunder itu adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang dipublikasi sebelumnya. Sumber data yang digunakan berasal dari laporan keuangan yang dipublikasi, baik itu di website Bursa Efek Indonesia atau website perusahaannya masing-masing. Adapun metodologi penelitian, operasional variabel. Operasional variabel di sini diukur melalui skala rasio untuk ketiga variabel. Lalu ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dan sampel penelitian ini saya cari di Bursa Efek Indonesia, yaitu berjumlah 30 perusahaan subsektor perhotelan yang terdaftar. Dan populasi ini saya lihat sampelnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh saya, sehingga saya mengambil 30 perusahaan ini dikali 2 tahun sehingga mengambil 60 laporan keuangan. Lalu ada metode analisis. Ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan persamaan regresi nilai manajemen sama dengan konstanta ditambah beta dikali perencana pajak ditambah beta dikali beban pajak tangguhan ditambah beta dikali aset pajak tangguhan ditambah beta kali kepemilikan manajerial tambah beta dikali free cash flow ditambah error. Mungkin sekian presentasi dari usulan penelitian saya. Kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.